Awas tahu aku habis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua PPKB di desa ya, yang saya hormati Bapak Uci ya, Bapak Uci dari advokasi DPPKB Kabupaten ya Pak. Dan yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu kader semuanya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara rakor persiapan Posyandu ya Bu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Mana mungkin ada ide kita sekali-sekali rakor di alam terbuka ya Bu. Alam bahagia Bu. Di alam bebas ya, bebas. Maksudnya bebas dari ini polusi alam ya. Kita polusi udah lewat banget. Alhamdulillah cukup memuaskan, tapi sedikit trouble dari persiapan ya. Jadi kita jadi terlalu menginginkan waktu. Baiklah ibu-ibu, yang pertama kita mau dari tiap dusun enggak? Langsung baiklah. Langsung aja. Ibu yang biasa rakor aja Bu. Yang biasa aja ya, seperti biasa udah dusun seperti biasa. Kita mulai yaitu dari evaluasi hasil kegiatan Posyandu bulan lalu ya Bu ya. Untuk kegiatan DPRS dari target 85%, pencapaian dusun 1 90,48, dusun 2 Balik lagi Bu. 90. target DPRS target 85%, pencapaian dusun 1 90,48, dusun 2 84%, dusun 3 81,63, dusun 4 91,2%. Untuk desa sendiri 87,28%. Bu, ini mungkin satu dusun belum mencapai, yaitu dusun 3. Dusun 3 mungkin itu penyebabnya seperti apa ya Bu, sehingga bisa menyebabkan kehadiran di Posyandu itu tidak mencapai target. Mohon untuk alasannya dari apa kira-kira Bu? Rizal siapa sih? Kartini Jainuddin. Kaliwon, rumah Kaliwon. Oh, terus soalnya kan banyak ya yang tidak hadirnya sampai 9 orang. Kabarang di ngerapat teh orang tua gitu. Oh iya Bu, tahu bedanya gitu ya. Rapat berarti ini ada rapat di SMP ya. Semang kalau banyak Ya ibu-ibu, gitu kan. mudah-mudahan untuk bulan berikutnya bisa mencapai target ya. Soalnya ini dusun 3 aja ya yang belum tercapai. Kemudian untuk NPS dari target 40%, pencapaian di dusun 1 73,81. Ini nomor 10, lihat nomor 10. Dusun 2 72%, dusun 3 42,86, dusun 4 66,67%, untuk desa sendiri 62,43%. Iya.
Nah, cuman udah di atas sih ya, udah tercapai meskipun pencapaiannya cuma sedikit ya. Mohon ditingkatkan Bu Lurah, khususnya untuk Dusun 3 ya. Iya. Tingkatkan. Pokoknya anu teu hadir diseret. Oke. Ya. Sudahan gak dikarekepan baik. Terus yang ketiga untuk N per D ya Bu ya. Dari target 70%, pencapaian di Dusun 1 81,58%, Dusun 2 85,71%, Dusun 3 52,5%, dan Dusun 4 73,08%. Untuk desa sendiri 71,52%. Ya Bu ya. Sama itu dari Dusun Ya, lewat ya, ya. Biar wangi dah. untuk konseling PMBA-nya berarti kan ini yang naik dikurang yang datang. Pada sibuk Ya. Pak Haji Adek. Berarti kan itu yang naiknya cuma sedikit Bu. Untuk konseling PMBA kepada ibu bayi balitanya mohon di refresh ulang teh Bu, yang udah pelatihan teh. Cara makannya tuh PMBA, Cara pemberiannya, cara membujuknya anak yang tidak mau makan. Ada Bu, udah 2 kan ya. Harus kan di Dusun 3 kan ada ya. kesepakatan kemarin gimana yang turun saumur. Kemarin teh di Dusun 3 mah kan ada yang kelebihannya. Jadi nate disuruh turun bae eta mah. Ayo. Si Naila sama si Aulia. Ya Bu, untuk kalau misalnya mungkin Di Dusun 4 dia masih bisa belanja. Kalau masuk memang Kan ada si Naila mah besar atau 29 kilo itu. apalagi kan Kemarin Bu Lurah hadir masih pisan. pinter masaknya ya. 3 tahun setengah. Bu Lurah ya. 4 tahun. Nanti ya Bu. Nanti suarakan ya saya itunya. Oh, bahasa diri itu pas saya. Semua itu mah bikin apa? Lumayan gitu. Enggak, emang bubur dari kacang hijau tapi Terus Bu, untuk sebetulnya ibu enggak hamil manis. dapat FE ya yang bulan lalu itu FE 13 ya, Jadi FE ngelebihan 23, FE 23, FE 35 ya. Jumlah ibu Nipa 1, Yati itu pun katanya mau ke Jakarta lagi ya Bu. Tapi dulunya saya masukkan ke kohot, jadi dimasukkan Bu soalnya kakaknya kakak kita. Yati Basuro. Oh iya, kakaknya. Nama kan kakak. Bade dicandak pan ngangkat deui dampan ibuna teh bade damel ayeuna teh janten sebelum nipas teh di mertuana. Da di rompokna teh aya Cilajak. Di rompokna teh anu ngurus wasurona kan stroke. Ceisna sakola janten di rompokna teh anu ngurus. Nah, cuma saya masukin 1 karena kakaknya kakak Iya, kakak sini, ya, kakak. jadi kan lumayan. Terus untuk jumlah KB baru bulan April itu cuma ada 2 di saya Bu, Eka aja sama Hilda. Eka non suntik. Ya, Hilda. suntik. Ibu yang implan Maya masuknya Mei, bulan Mei. Ya itu ya. Udah Terus yang kedua 9. yaitu sasaran 9 kemarin. bulan Mei ya Bu, sasaran bulan sekarang. Jumlah ibu hamil lama Dusun 1 itu ada 6 ya Bu. Rini, Munah ya, Nia, Cici, Eti sama Nani. Duita sama Dina di Jakarta kan ya, yang ada 6. Terus Dusun 2 orang, saya sama Dini ya. Dusun 3 5 ya Bu, Pani, Guru Rahyati, Nila, Nopi, sama ini ya. Ini Yudi. Dusun 4 ada 5 ya Bu. Yani, Uu, Dwida, Tri ya. Mariati itu guguran kemarinnya. guguran. Terus Yuli ya, Yuli Yuli ya, Yuli Deni.
Jadi Kalau jadi mah tuh tuti Bu, kalau jadi Tuti katanya aja waktu itu baru 2 minggu. terus itu ya Bu, berarti ibu hamil lama. Terus sekarang yang jumlah sasaran ibu hamil baru ada nggak dusun 1? Hamil baru dusun 1. Yang belum hamil, Hah? Ada nggak? Ada. Dusun 2. Buruh jeung busub ting carurang. Dusun 2 ada nggak Bu? Dusun 3. Kumaha tuh ya nengan ibu hamil ke mana? Ibu hamil itu udah masuk yang baru. Atau yang hamil. Ibu tuh tuti gimana ya juga Dusun 4. Baru 1 kalau ada mah kalau Jadi untuk sasarannya kita cari tahu Bu yang tidak ber-KB ya, sama yang kalau baru nikah. Kalau untuk yang ibu hamil itu paling Terus barangkali ada dengar yang di Jakarta gitu, ada nggak Bu? Bisa dengar di Jakarta tentang lilat teuing. ya itu ya untuk sementara ya. Barangkali ada sasaran untuk KB baru, ada nggak dari ibu-ibu kader masukan? Susah emangnya Bu dah. Hari memotivasi teh tidak ini pengetahuan masyarakat itu yang ya mah urang lagi sok di ieu. ya cenah ge urang-urang nu ieu kitu teh nya Ujung sana belum. anak Pada mau ieu ke anak kan da urang ieu cenah mere mah Ibu. udah ya Ibu itu mungkin. Terus yang ketiga informasi lain untuk Posbindu kita kebagiannya hari Jumat Bu, tanggal 18. Berarti nggak senam dulu ya, libur. Puasa ya, puasa. Terus untuk kegiatan Posbindu kita difokuskannya tidak untuk pengobatan sekarang Bu. Jadi kita kunjungan sehat aja ya. Tapi tetap untuk kartu BPJS harap dibawa ya, itu mah untuk kunjungan sehat ya. Terus untuk ada lagi kita itu ada pendataan PISPK. Pendataan PISPK kebetulan kita itu kebagiannya bulan Oktober Bu untuk pendataan itu. Jadi nanti yang mendata itu petugas dari puskesmas, ada tim. Untuk rencananya yaitu kita itu turun per RT Bu. Jadi ada per RT, untuk satu RT saya bertanggung jawab 1 orang kader. Sok dari sekarang siapa aja untuk RT 1 penanggung jawabnya siapa. Nanti kan petugas dari puskesmasnya didampingi sama kader tersebut. Nok atik bae, nok atik. Sok Bu dari sekarang, meskipun Oktober, tapi dari sekarang pendataan. PISPK Cung yang udah pelatihan PISPK kemarin. Untuk penanggung jawab perdusunnya mah Ibu. Oktober mah udah. Per RT ya mah Bu. Per RT mah masing-masing ke 10. Kalau bururangnya pengen sok RT 1 siapa? bururangnya pengen ngadata. Bunda tuh deket. Atau semua PISPK. RT 1 usaha Bu. Biasa boda, boleh ke siap lah. RT 1 siapa? Bunda Jalpa. Bu Atik. Yani. RT 1 Bunda Jalpa. RT 2 RT Tuti. Dusun RT 3 Oda. Terus RT 4 Bu Ani. RT 5 Bu Eli. Bu Eli itu. Bu Eli Maen. Kebagian. Bu Eli menyediakan RT 6 RT 7 sama siapa? Iya. Bu Dusun apa tek daharna di mana? Dusunnya gini. RT 8 bagi heula kaderna bagi heula RT 9 Ibu, dusun apa
Orang can nulis. 10 Yuyun. 10 Teh Yuyun. Iya. RT 11. 11 saha. RT 11 sih. Urang mah yang 12. Makanya 12 dia. Sok Bu, nanti saya iniin kalau pendataan 16 ke nata kabu eta gitu. Dijajabna gitu. Oh, siapa RT SPK soalnya harus door to door. Udah ngajin lah. Teh Iis. RT 12 saha. Yanti. Saya aja 12 mah. RT 13 Ciin. RT 14 Bener loh. Dewi 15, ini 15. Berarti 14 ya, Pak? bisa kuin deui meureun. Punani Bumi. Da ieu mah cuma mendampingi rumah-rumahnya. Ya, Bu Bumi kadungan Da anu ngadata nama ti puskes, Bu. Nya. Bu Nani Bumi, terus RT 15 RT 16 siapa, Bu? 17 apa? RT 17 Ageng barairat ka mana? Nani. RT 19 Bergabung sama Bu Eli. Iya itu bulurahnya tuh sama Bu Eli. ya. Yang tidak kebagian ya gabung aja Bu pokoknya ya. Terus ini untuk pendataan PISPK yang mendata itu dari puskesmas Bu. Tolong disiapkan kakak sama BPJS. Itu dengar kakak punya PPJS. Ya. Yang mau didata teh. Terus Bu, untuk ininya format pendataannya gini Bu, kayak pasayangan sekarang yang udah berjalan ya. Duduk makan. Kayak Dia juga nggak punya usul tapi nggak punya. tulis lah Bu, ada nomor rumah. Nomor rumah. Tulis lah nomor rumah. Ya, terus Ada nomor rumah, nama kakak ya. Nomor rumah, nomor kakak. Nomor rumah, nomor kakak. Nama kakak. nama kakaknya. Nomor kakak heula lain. Nomor rumah, nomor kakak, nama kakak, Nomor adik. terus keterangan. Di situ aya di tempat boh naon teh. Itu untuk PISPK di data yang 6 bulan ada di sini. Kalau lebih dari 6 bulan tidak ada di sini, jangan didatanya punya. Ya nanti di share di grup ya. Cuman terus disiapkan juga peta Bu, peta rumah ya. Contohnya ada seperti pasayangan yang sedang berjalan untuk per RT Kak. Tangannya. Tugas dari ibu-ibu kader yang tadi kita sepakati ya. Ada buruannya nggak mau dibilangin. Bu, jangan jadi pendataannya tetap sekarang ya. Urusan anak. Untuk pelaksanaan nanti Oktober. Oh, sekarang tuh nggak data. Tadi nomor rumah, nomor kakak, nama ini ya, nama kakak terus keterangan, terus dibuat peta per RT-nya. Ya Bu, usul Pemetaan. anu orangna di dusun 3 tinggal di dusun 4 itu bagaimana ngadatana gitu. Tuh kayak gini nih. Kayaknya di dusun 4 ada di dusun 3 gitu. Data KTP barangnya. Sesuai KTP-nya. KTP aja ya. Sesuai rumah kan. KTP. Sesuai KTP baik. Sesuai rumah. Ini kan nomor rumah, nomor kakak, nama Sesuai kakak. rumah. Sesuai rumah. Ini mah bukan menurut RT. Berarti masuknya kan dusun tinggal, dia tinggal. Dusun 4 itu dusun 4 masuk ke dusun Iin kan ayahnya. Jadi Masukkan Bu, orang udah dilewatnya. Datanya di dusun 1. Sesuai itu lagi di dusun 4-nya sebelah. Sesuai rumah Bu. Coba Bu nanti bisa aja di grup ya biar aja. Terus itu ya Bu ya. Terus besok itu yang sudah pelatihan PISPK sahade. Ya, Teh Yuyun kemarin gimana? Ke rumah. Terus kan yang lebih dari 6 bulan mah nggak usah didata ya.
Terus untuk formatnya nanti di-share ya Bu di grup. Terus besok itu ada pemberian obat cacing di Posyandu. Yang sudah pelatihan juga kader kan udah ya? Iya. Ini tuh untuk sasarannya 1 sampai 5 tahun. Untuk 1 sampai 2 tahun dikasih setengah ya. Untuk 2 sampai 5 tahun 1 tablet. 1 sampai 2 tahun setengah tablet. Sampai 2 Setengah tablet. Untuk 2 sampai 5 1 tablet. Ini Bu saya udah ini sasarannya ya dari F1 bulan kemarin. Untuk dusun 1 sasaran 1 sampai 2 tahun 8 orang. Nanti tolong dicek ulang ya. Dusun 2 5 orang, yang 1 sampai 2 tahun teh. Dusun 3 7, dusun 4 14. Untuk yang setengahnya mangga Bu disiapkan. Disina patuker pangbelahkeun dirompok kanu plastikeun. Kecuali yang 2 sampai 5 tahun langsung ku bunting bae pasihan nya. penting. Ya. Berarti 2 kita tablet Ya. Itunya kan ada di buku penimbangan untuk sasarannya. dipotong teh. Ini aja plastiknya nanti dikasih untuk yang 1 sampai 2 ya. Setengah. Berarti Masing-masing dikasih dulu 1 ini ya. 1 dusun 1 box. Bisi ada tambahan yang usia 5 tahun tidak masuk PAUD sudah keluar dari Posyandu, itu kasih aja ya, kasihkan aja. Untuk yang udah di PAUD nggak usah dikasih lagi di Posyandu ya, checklist aja. Misal dia ya kan masih masuk balita tapi sudah dikasih checklist aja ya. Terus ada yang keluar tapi belum sekolah 5 tahun. Kasih ya. Itu Bu ngerti ya? Udah dikasih. Terus mohon habis pelaksanaan Posyandu ada format ininya Bu. Ada format hasilnya ya, hasil pelaksanaan pemberian obat cacing. Ini jelas ya, nama dusun 1 sampai 2 tahun laki-laki berapa, perempuan berapa ya. 2 sampai 5 tahun laki-laki berapa, perempuan berapa ya. Atau kan jumlahnya bae Bu. Jumlahnya aja nggak usah nama ya. Ada buku bantu, tinggal dijumlah dimasukin ke sini ya. Terus Bu, untuk hari Selasa kan kita Posyandu ya, tanggal 15 ya Bu. Kelas IH di sana Bu. Sekalian aja ya. Terus ini ada penelitian dari dosen Setiku tentang BBLR. Data dari April 2017 sampai April 2018. Kebetulan kita itu ada 4 orang. BBLR tuh dari April 2017 sampai 2018 teh. Mohon untuk disiapkan ya Bu. Rencananya dosen dari Stiku tuh mau siapa aja si sasaran tuh di Posyandu Tongwara Uih. Mau diteliti teh Bu. Dari biasanya dari asap rokok, bisinya positif dari asap rokok bisa menyebabkan BBLR ya. Mau dicek, kebetulan itu yang BBLR tuh ada 4 ya. Dusun 4 1 orang, Siti Sa'diah ya. Lahirnya tanggal 4 bulan 6 2017. Berat badan 2 kilo 4 on. Tak cediah ulah warawihnya Bu. Tah kayak mau ada yang meneliti. Terus dusun 1 ada 3 orang, banyak Bu. Dari April 2017 sampai April 2018 teh Epi ya,
Tanggal 21, tanggal lahir 21/9/2017, berat badan 24, Bayina. Terus Tati Asep, tanggal lahirnya 21 bulan 10, berat lahir 23. Terus Reni Hagi, tanggal lahir 21/12/2017, berat badan 1,9. Itu untuk yang 3 orang di dusun 1 dikumpulkan, jangan dulu pulang ya Bu. Kebetulan dari Setiku itu kebagian kita hari Selasa Pasayangan dan Bendungan. Hari urang mah pas bagian posyandu, jadi ngumpul kena gampil. Itu harus door to door ya. Itu untuk kader, berarti dusun 1 mohon didampingi 1 orang, dusun 4 1 orang aja Bu, bertanggung jawab. Insya Allah katanya nanti ada sedikit bingkisan nggak tahu apa buat kader yang mendampingi. Itu masuk siapa? Dusun 4 siapa? Dusun 1 siapa? Sok Bu, siapa tah? Nyajang duka naonnya ada tamat di Setiku gitu. Nanti didampingi sama kader mintanya. Sok Bu disiapkan sok. Dusun 1 kusaha, dusun 4 kusaha, 2 orang kadernya. Yang ada kasus. Tano aya 2an, dusun tangan 2an, aya apa hiji. Ngan hiji maksudna kaderna 2. Tapi jatahna nan hiji ke bagi 2 bae terserah gitu itu mah. Selamat pagi pemirsa, ketemu lagi sama saya Sri Wahyuni Dini Haryanti bersama tim kreatif advokasi DPPKB Kabupaten Kuningan. Kebetulan kita sedang mengadakan kegiatan rakerja di Kampung KB Kamuning Asri, Desa Bendungan. Pemirsa, sekarang hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, kami para kader dari Kampung KB Kamuning Asri Desa Bendungan sedang melaksanakan rakerja sebelum pelaksanaan posyandu yang akan dilaksanakan tanggal 15 nanti. Kebetulan kita mengambil konsep alam terbuka sambil makan bersama untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang nanti, dan sekalian perpisahan bidan desa yang akan mengambil cuti kehamilannya selama 3 bulan ke depan. Tadi Bu Bidan sudah menjelaskan tentang evaluasi kegiatan posyandu bulan lalu, salah satunya DPRS, NPRD, agar para kader bisa lebih meningkatkan kegiatan posyandu bulan ini. Di sini para kader posyandu yang ada di Desa Bendungan sedang melaksanakan rakor sebelum posyandu. Tadi juga Bu Bidan menjelaskan tentang Ceperpus yang ada di Desa Bendungan ini. Terus nanti pada tanggal 15 Mei bertepatan dengan kegiatan posyandu akan ada kunjungan dari Setiku yang akan mengunjungi bayi yang BBLR. Setiku datang ke sini mengunjungi bayi yang BBLR, berat badan bayi rendah tersebut, agar para orang tuanya bisa meningkatkan berat badan bayi tersebut setelah mereka lahir ke dunia ini. Di sini ada sekitar 7 orang bumil, dan kebetulan masih ada ibu yang setelah melahirkan atau ibu nifas itu yang tidak mau mengikuti MKJP, NKJP. Mereka lebih memilih yang non MKJP, contohnya suntik. Alasan mereka karena takut. Nah, di sini tantangan bagi kami para kader untuk menjelaskan apa itu fungsinya alat kontrasepsi yang MKJP itu. Tadi juga Bu Bidan sudah menugaskan kader di setiap dusun untuk mendampingi
tim dari Puskes yang akan melakukan data Piskis. Nah, nanti itu pelaksanaannya bulan Oktober. Tapi kita dari sekarang akan mendata terlebih dahulu setiap warga per RT-nya. Jadi kader ditugaskan 1 orang 1 RT untuk mempertanggungjawabkan data tersebut. Baiklah pemirsa, di samping saya sudah ada Ibu Oda Saoda, Pos KB Desa Bendungan. Saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang KB yang ada di Desa Bendungan. Selamat pagi Bu. Saya ingin menanyakan hasil pencapaian Perpus yang ada di Desa Bendungan. Hasil pencapaian CO Perpus untuk Desa Bendungan, saya akan paparkan masing-masing dusun dulu ya. Kalau untuk dusun 1 sampai dengan bulan April itu 57,1% untuk CO Perpusnya ya, peserta yang ikut KB ya, ikut KB aktif itu sudah 57,1%. Untuk MKJP-nya sekarang alhamdulillah dusun 1 itu sudah mencapai 54,10%. Dari target yang diharapkan itu berapa 35%. Oh, iya, berarti target sudah melebihi ya, Bu? sudah melebihi untuk dusun 1. Terus untuk dusun 2-nya, kalau untuk dusun 2 CU Perpus sekarang sudah mencapai 69,70%. Untuk MKJP-nya sudah mencapai 30,30%. Ini untuk dusun 2 ya. Untuk dusun 2 sampai dengan bulan April. Nah, berarti kalau untuk MKJP-nya untuk dusun 2 masih kurang ya. Untuk dusun 2 MKJP-nya udah 69%, 69,70. Untuk CO Perpusnya 66% untuk dusun 2 sudah mencapai. Nah, untuk dusun 3 sampai dengan bulan April CO Perpus itu ada di 61,79%. MKJP-nya untuk dusun 3 itu kebetulan masih rendah, baru mencapai 26,32%. Berarti harus berapa persen lagi Bu? Untuk ini kan dari 35 berarti masih harus dicapai untuk 9% lagi ya. Sekitar 9% untuk dusun 3 untuk sasaran MKJP itu ya. Untuk dusun 4-nya CU Perpusnya sudah mencapai 68,79%. Kalau MKJP-nya baru mencapai 28,70%. Berarti masih 7% yang harus dicapai target untuk dusun 4. Nah, kalau untuk satu desa, alhamdulillah untuk CU Perpus sudah mencapai target 63,70. Dari target yang itu berapa? Itu dari target kalau tidak salah itu 62 sampai 65 lah. Nah, sudah mencapai 63,62%. Nah, untuk MKJP-nya untuk satu desa pun sama ya, harus mencapai 35%. Alhamdulillah untuk tingkat desa sudah mencapai target itu 38,49%. Nah, tapi tetap ya Bu ya, karena kan setiap dusun itu masih ada yang kurang ya targetnya, masih ada yang kurang targetnya, khususnya dusun 1 sama dusun 3 sama dusun 4. Ya, kita memotivasi untuk ke MKJP. Cara memotivasi Ibu kepada kader yang MKJP-nya itu di bawah rata-rata itu seperti apa Bu? Jadi gini ya Bu ya, kita selalu mengasih penyuluhan baik di posyandu maupun kita door to door ya, ke rumah dengan PLKB dan ke rumah sasaran, khususnya ke yang tidak kita sasaran targetnya tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda, yang itu kita harus motivasi untuk ke ikut program KB tuh, khususnya ke MKJP ya, kita door to door. Alhamdulillah setiap ada momen pelayanan di Puskes maupun di tingkat kabupaten pelayanan MOE MOP, kita memotivasi mengirimkan sasaran. Sebelumnya sebelumnya itu kita memotivasi melalui penyuluhan KIE ya, KIE di posyandu atau ke rumah-rumah sasaran.
itu aja kita sudah Ini kan Bu berjalan. masih ada nih Bu yang non NKJP kayak yang setelah melahirkan itu mereka lebih memilih suntik Bu. Nah itu apa kesulitannya kader gitu menuntun mereka untuk mengikuti atau menggunakan KB MKJP itu Bu? Kalau keluhan dari kader-kader itu pasti ke Ibu. Kalau subdusun ya, Iya. pos KB dusun. Nah, Kalau saya tanya itu, Iya. mereka itu katanya banyak yang tidak ikut KB Iya. KJP itu karena alasannya tidak boleh sama suaminya, terus masih gimana, masih takut juga. Nah, jadi apa untuk memotivasinya kita ya harus lebih banyak lagi KIE aja. Mungkin dengan cara kita membawa contoh orang yang telah menggunakan ya sebetulnya kita itu kalau KIE individu ya ke rumah-rumah itu door to door itu selalu kita bawa kebetulan sub pos KB dusunnya ini semua ikut KB MKJP MOE. Jadi kita untuk memotivasi mereka itu juga agak mudah sih Bu ya. Tapi kebanyakan itu tidak boleh sama suaminya gitu. Tapi kalau untuk sebetulnya sih kalau di desa Bendungan itu hampir rata-rata keluarga itu anak itu 2 ya, hampir 2 rata-rata untuk di desa Bendungan itu. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari rata-rata rumah keluarga itu 2 itu sebetulnya mah program KB itu berhasil ya. Sudah cuma berhasil. kita MKJP-nya itu Bu, masih ya. rendah. Kalau mungkin hanya itu. Iya, Hanya cukup itu. Bu. Makasih ya Bu atas informasinya. Demikian tadi wawancara saya dengan Ibu Oda Saoda Pos KB Desa Bendungan. Dia tadi sudah menguraikan jumlah MKJP dan C Perpus yang ada di Desa Bendungan. Kalau C Perpus alhamdulillah seluruh dusun yang ada di Desa Bendungan ini sudah mencapai target. Tapi MKJP untuk dusun 3 dan dusun 4 masih di bawah standar. Oleh karena itu saat ini Bu Oda sedang mensosialisasikan dan sedang mendorong kader-kadernya terutama pos KB dusun untuk lebih meningkatkan MKJP-nya di per dusun tersebut. Sekarang kita beralih ke bidan desa, ingin menanyakan hal sedikit saja. Permisi Ibu. Selamat pagi Bu. Saya ingin tanya-tanya tentang tadi hal apa aja yang Ibu berikan kepada kader-kader Posyandu di Desa Bendungan ini. Mungkin seperti biasa ya, mengenai hasil kegiatan Posyandu bulan kemarin. Begitu juga sasarannya dari mulai penimbangan bayi balita, jumlah sasaran ibu hamil ya. Nah, kalau jumlah ibu hamil di Desa Bendungan ini ada berapa Bu? Di Desa Bendungan itu sampai dengan bulan April itu ada 18 ya Bu ya. Yang nipas yang sudah melahirkan, kebetulan bayi baru di bulan ini ada nggak Bu? Bayi baru di bulan Mei belum, untuk sampai dengan April itu ada 7 yang lahiran. Kebetulan untuk Bendungan sedikit ya Bu ya, dari Harusnya targetnya berapa kalau ibu hamil yang ditargetkan Targetnya dari UPTD itu berapa Bu? 68 selama 1 tahun. Selama 1 tahun, tapi Bendungan belum mencapai. Belum. Kayak saya Bu, Ya. maksudnya dari KB menginginkan kita Ya. ini, sedangkan dari ini mengharapkan ibu hamil itu harus ada setiap tahun ya Bu. Iya. Kendalanya, misalnya kayak gini, nah kita ngomongin masalah KB Bu. Pasti Ibu kan setiap orang yang akan melahirkan itu Ibu menganjurkan menggunakan alat kontrasepsi MKJP. Itu kendala apa yang Ibu rasakan gitu? Misalnya mereka menolak itu apa gitu alasan mereka? atau Kebanyakannya itu takut ya, mungkin karena pengetahuan mereka juga kurang. Terus mungkin saya menginginkan
dari pihak Kampung KB itu sosialisasi tentang MKJP lebih ditingkatkan khususnya untuk pus gitu ya Bu ya, biar supaya dari ibu-ibu tersebut pengetahuannya itu meningkat, terus lebih tahu lagi tentang kegunaan dari MKJP itu justru lebih bagus daripada non MKJP. Sementara untuk konseling dari saya sendiri itu mengungkitnya cuma sedikit, justru yang lebih berperan itu dari pus semua dan dari khususnya dari pos KB desa. Oh ya, tadi saya dengar kan ada kunjungan dari Stiku. Ya. Itu dalam hal apa, Bu? Itu teh untuk mengetahui kadar CO2 ya. Barangkali aja dari penyebab BBLR tersebut itu ada kandungan CO2 dalam ibu. Kandungan CO2 itu dari perokok pasif Bu, barangkali positif, berarti kan dari pengaruh rokok bisa menyebabkan BBLR. Nah, yang didata itu berarti anak yang sudah lahir itu usianya misalnya dari 1 tahun ke belakang Bu. Oh, 1 dari tahun ke belakang. April 2017 sampai April Itu yang 2018. kita data itu. Iya. Nah, di desa Bendungan ada berapa? Kebetulan di desa kita tuh ada 4 ada BBLR ya. Oh ya, dengar-dengar ibu kan lagi hamil nih, dan katanya mau cuti. Nah, cutinya berapa lama? Terus penggantinya dari desa mana? Bidan siapa namanya gitu, boleh tahu? Oh iya Bu, kebetulan saya mau cuti selama 3 bulan, cuti untuk melahirkan dari mulai 25 Mei sampai 25 Agustus. Jadi harus 1 bulan sebelum tafsiran dan 2 bulan setelah melahirkan. Ya. Itu untuk penggantinya. Sementara ada dari bidan desa Pasayangan ya Bu, Bu Luci, mungkin kalau ada apa-apa boleh ke sana. Tapi tidak luput saya juga kalau ada di desa, insya Allah membantu. Ya udah, selamat cuti ya Bu. Semoga kelahirannya lancar dan bayinya sehat, ibunya juga sehat. Kita tunggu lagi kedatangannya nanti di bulan Agustus. Amin. Makasih ya Bu. Terima kasih. Ya. Oke pemirsa, tadi saya sudah berbincang-bincang sedikit dengan Ibu Bidan Desa Bendungan, Ibu Maya Panina Palela, yang kebetulan bulan sekarang dia akan cuti hamil selama 3 bulan ke depan. Tadi saya sudah sedikit bertanya-tanya tentang kunjungan Stiku yang akan datang ke sini untuk melakukan hal apa, untuk mendata apa. Terus tadi kita sudah menanyakan jumlah ibu hamil yang ada di Desa Bendungan itu berapa orang. Ada 8 orang, dan kita juga menanyakan apa kendala ibu bidan dalam mensosialisasikan MKJP kepada ibu hamil yang sudah memasuki bulan kelahiran, seperti itu. Oke pemirsa, untuk menutup rangkaian acara hari ini, acara rakor bersama dan menyambut bulan suci Ramadan di bulan sekarang ini, kita semua kader Desa Bendungan, kader Kampung KB Kamuning Asri Desa Bendungan melakukan botram makan bersama, yang kebetulan menunya dibawa oleh masing-masing kader secara patungan. Ayo pemirsa, kita makan bersama. Jangan didudukin sih Bu.